Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gita Lestari dengan NIM F1D1211031. Saya merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Jambi angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah video technopreneurship lokal maupun internasional yang menghasilkan berupa produk atau jasa di bidang pertambangan. Nah, pada video tersebut gunanya agar memenuhi mata kuliah kewirausahaan teknik pertambangan yang mana diampu oleh Bapak Jarod Wiratama STMT. Nah, pada video kali ini yaitu perusahaan yang saya akan bahas yaitu PT Bukit Asam. Perusahaan tambang pelat merah PT Bukit Asam Tbk sudah berusia lebih dari 1 abad. Emiten dengan kode saham PTBA ini berdiri saat Belanda masih menduduki sebagian wilayah tanah air, menggali batu bara dari Sumatera Selatan. Kini PTBA menyandang status sebagai produsen batu bara terbesar ke-6 di Indonesia. Pada pertengahan 2021 ini, Bukit Asam mampu memproduksi emas hitam sebanyak 13,3 juta ton. Kegiatan pertambangan Bukit Asam dimulai pada 1919 dengan metode penambangan terbuka atau open pit system. Lokasi pertamanya di tambang air laya di Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada 1923, perusahaan ini mulai mengubah metodenya menjadi penambangan bawah tanah, underground mining, hingga 1940. Meski begitu, produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. Setelah Indonesia merdeka, para karyawan Indonesia menuntut agar status perusahaan diubah menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, pemerintah Indonesia pun mengesahkan sebagai perusahaan negara tambang arang Bukit Asam yang disingkat PNTABA. 3 dekade berselang, status perusahaan berganti menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam pada 1 Maret 1980. 10 tahun kemudian, pemerintah menggabungkan Perum Tambang Batubara dengan PTBA. PT Bukit Asam kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember 2002 dengan kode PTBA. Pada 28 November 2017, status perseroan PTBA berganti menjadi non-perseroan. Perubahan ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, persetujuan pemecahan nominal saham atau stock split, dan perubahan susunan pengurus perseroan. Dengan perubahan ini, 3 perusahaan tambang Indonesia masuk ke dalam satu holding BUMN tambang di bawah induk PT Inalum. 3 perusahaan tersebut adalah PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang atau Antam, dan PT Timah. Lalu, pada 17 Agustus 2019, Inalum bersama Freeport bernaung di bawah MindID atau Mining Industry Indonesia. MindID memiliki kepemilikan 65,93% saham atas PT Bukit Asam. Pada pertengahan 2021, PTBA berhasil memproduksi 13,3 juta ton batu bara, 94% lebih tinggi dari produksi di kuartal kedua 2021. Dilansir dari paparan publik perusahaan, angka ini adalah produksi bulanan tertinggi semenjak PTBA mulai beroperasi. Batu bara ini diperoleh dari 4 area tambang, yaitu tambang air laya di Muara Enim, tambang Bangko Barat, serta tambang muara 3 besar di Tanjung Enim, dan PT International Prima Coal atau IPC di Kalimantan Timur. Sebanyak 43% batu bara diperoleh dari tambang Bangko Barat, 36% dari muara 3 besar, 18% dari tambang air laya, dan 2% dari PT IPC atau International Prima Coal. Dari 13,3 juta ton produksi batu bara, sebanyak 63% dipakai untuk kebutuhan domestik
dan 37% sisanya diekspor. Negara tujuan dagang terbesar adalah China sebesar 16%, kemudian India 2%, Taiwan dan Filipina 4%, serta Malaysia dan Vietnam 2%. Jika dibandingkan dengan kuartal pertama 2021, penjualan ekspor PTBA di kuartal kedua 2021 meningkat 63%. Ada 6 jenis batu bara dengan parameter berbeda yang diproduksi oleh PT Bukit Asam, yaitu BA48, BA50, BA64, BA67, BA71, dan GAR 6100. Pada pertengahan 2021, penjualan terbesar ada di BA50 sebesar 49%, BA48 sebesar 32%, GAR 6100 sebesar 6%, BA45 sebesar 4%, BA64 sebesar 3%, dan lainnya 6%. PTBA juga memiliki 6 segmen bisnis selain perdagangan batu bara, yaitu tambang dan jasa penambangan, logistik, gas, ketenaga kerjaan listrikan, investasi, dan lain-lain. Menurut laporan keuangan perusahaan, pendapatan pada kuartal ketiga 2021 paling banyak diperoleh dari penjualan batu bara kepada pihak ketiga. Selain itu, Bukit Asam juga memiliki relasi dengan PLN dan PT Indonesia Power atau PTIP untuk penjualan listrik, briket, minyak sawit mentah dan inti sawit, jaga kesehatan rumah sakit, dan jasa sewa. Bukit Asam juga berencana meningkatkan kapasitas angkutan batu bara dengan membangun pelabuhan baru. Harapannya, pada tahun ini PTBA akan memproduksi 32 juta ton batu bara dan 72 juta ton pada 2026. Pelabuhan baru akan dibangun bernama Tongkang Prajan dan Tongkang Krasaman. Untuk mencapai kedua pelabuhan ini, Bukit Asam akan membangun jalur kereta api dari Tanjung Enim yang rencananya selesai pada kuartal ketiga 2026. Lintasan sepanjang 180 km bakal membentang menuju pelabuhan Parajan dan untuk mengangkut batu bara 20 juta ton per tahunnya. Jalur kereta api sepanjang 158 meter juga akan dibangun menuju pelabuhan Keramasan. Jalur ini bakal membantu penambahan kapasitas 20 juta ton per tahun batu bara yang diharapkan akan selesai pada tahun 2024. PTBA sudah mulai membangun 4 pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di 3 pulau, yaitu yang baru beroperasi hanya satu, yaitu di gedung Airport Control Operation Center atau AOCC Bandara Soekarno-Hatta. 3 pembangkit listrik lain masih dalam proses fase pengembangan, yaitu di PLTS Pasca Tambang Ombilin, Sumatera Barat dengan kapasitas 200 MW, PLTS Pasca Tambang Tanjung Enim, Sumatera Selatan dengan kapasitas 200 MW, dan PLTS Pasca Tambang Bantu Tas, Kalimantan Timur. Pada tambang-tambang di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, PTBA hendak mengembangkan hilirisasi batu bara dengan program Coal to Chemicals Industry. Dalam paparan publik disebut sebanyak 6 juta ton batu bara per tahun akan diubah menjadi dimethyl ether atau DME dengan hasil 1,4 juta DME. DME ini kemudian akan digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti liquid petroleum gas atau LPG dan dapat mengurangi ketergantungan impor LPG. Sebagai informasi, Indonesia mengimpor 70% LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik. Nah, mungkin itulah beberapa pemaparan singkat tentang Technopreneurship PT Bukit Asam. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.